Halo pemirsa, kami akan menyajikan berbagai berita atau berbagai peristiwa menarik dan unik dari berbagai penjuru dunia yang sudah kami rangkum dalam Kilas Mancanegara bersama saya Andi Rezaldi. Masjid Indonesia At-Thohir di Los Angeles, California menggelar acara Welcoming Ramadan Bazaar yang dihadiri oleh diaspora Muslim Indonesia dari berbagai penjuru Los Angeles. Selain bisa menikmati makanan khas Indonesia, acara ini menjadi ajang silaturahmi bagi para pengunjung sebelum memasuki bulan Ramadan. Kebersamaan itu indah banget gitu loh. Aku senang kalau kumpul-kumpul begini gitu loh, apalagi kita sesama muslim, kita harus saling support satu sama lain ya kan. Kayak gitu, semuanya baik-baik dan aku senang. Menyambut bulan suci Ramadan, organisasi Indonesia Muslim Foundation di Los Angeles, California menyelenggarakan Welcoming Ramadan Bazaar di Masjid Indonesia At-Thohir. Tujuannya untuk memberi kesempatan jamaah untuk sharing makanan, untuk ada juga yang jual pakaian dan seterusnya. Dan pada prinsipnya ingin mengawali kegiatan Ramadan dan memperkenalkan apa yang akan kita kerjakan di Ramadan ini. Para pengunjung dapat membeli berbagai makanan dan jajanan khas Indonesia di bazar ini. Cincaunya satu. Boleh. Sama masak diambil sama masjid. Iya. Harganya berapa tadi? $4 $4. Selain obat rindu akan makanan Indonesia, bazar juga sebagai ajang silaturahmi bagi sekitar 200 diaspora Muslim Indonesia yang datang dari berbagai penjuru kota Los Angeles. Menjalin silaturahmi sebelum Ramadan, ketemu sama masyarakat, bisa yang udah lama bisa ketemu lagi sebelum Ramadan, mohon maaf-maafan sebelum Ramadan. Ya, dan juga yang kangen sama masakan Indonesia, kita bisa mencicipi di sini. Ada juga beberapa stan pernak-pernik dan pakaian di bazar ini. Alhamdulillah senang sekali ya, apalagi ini pertama kali mereka mengadakan ini dan saya bisa ikut partisipasi. Mudah-mudahan kedepannya bisa ada lagi insya Allah setiap tahunnya gitu. Tak ketinggalan, para pengunjung juga dapat menikmati penampilan dari kelompok rebana dan mendengarkan ceramah. Anak-anak pun juga dihibur lewat berbagai kegiatan. Melalui acara seperti bazar, penyelenggara berharap dapat menarik lebih banyak jamaah untuk datang ke masjid dan mengikuti berbagai kegiatan yang diadakan. Untuk ke depan kita akan lebih aktif lagi, mungkin ada semacam bazar seperti ini, cuma khusus untuk komunitas, supaya komunitas sekitar masjid ini juga mengenal makanan Indonesia dan seterusnya. Dari Los Angeles, California, Dania Iman, Ronan Zakaria, VOA. Dalam beberapa tahun terakhir semakin banyak pernak-pernik Ramadan dan Idul Fitri tersedia di supermarket, toko, dan jaringan retail Amerika Serikat seperti Party City. Baik dari toko besar maupun UMKM, kini warga Muslim Amerika punya opsi lebih banyak untuk dekorasi dalam merayakan Hari Besar Islam. Party City adalah jaringan toko nasional di Amerika Serikat yang sesuai namanya menjadi andalan konsumen bila mencari dekorasi pesta, mulai dari ulang tahun, wisuda, Natal, pernikahan, dan lain sebagainya. Dan sejak 2018, dekorasi untuk Ramadan dan Idul Fitri. So many more commercial outfits, grocery stores, home decor stores, internet sources, even mainstream decoration stores are starting to carry Ramadan lights. Selain bisa dibeli online, hiasan Ramadan bisa dibeli di sedikitnya 280 gerai Party City di wilayah dengan penduduk Muslim signifikan, termasuk daerah sekitar Dearborn di negara bagian Michigan. Kota dengan proporsi warga keturunan Arab terbesar dengan konsentrasi penduduk Muslim tertinggi di Amerika Serikat. When I go to Party City or go online and see all these stores that provide for us too, it just makes me feel we live in a great country. Yeah.
Suzanne sendiri bukan sekedar konsumen. Selama 10 tahun terakhir, tokonya di Dearborn Heights, The Eat Shop, menjual berbagai pernak-pernik untuk menghias rumah warga Muslim Amerika selama Ramadan hingga Idul Fitri. Semua dijual di tokonya dan juga dijual secara daring untuk dikirim ke seluruh penjuru Amerika. This is my pride and joy. You know, everybody likes it. Salah satu kreasinya adalah dedaunan yang dibentuk menjadi bulan sabit berhias. I was called the tree lady for a long time. Warga bisa menghias sesuai keinginan dan menempatkan di tengah ruangan saat keluarga dan kerabat datang untuk silaturahmi pada Lebaran nanti. Baik membeli dari UKM seperti The Eat Shop atau jaringan besar seperti Party City. Tersedianya dekorasi bernuansa Muslim ini mendapat respon positif dari Imad Hamad, tokoh Muslim dari Dewan Hak Asasi Amerika atau American Human Rights Council. There are special Ramadan decoration. Now it's becoming very visible, especially when you go through residential neighborhoods. So it's becoming more and more, and it's becoming a trend. Target, salah satu peritel terbesar di AS, tahun ini untuk pertama kalinya meluncurkan koleksi hiasan Ramadan dan Idul Fitri. Hiasan ini bisa dibeli di toko fisik maupun online. Demikian laporan tim VOA. Sebuah kampung Arab di Brooklyn, New York kerap dijuluki Little Palestine. Selain karena banyak dihuni imigran asal Palestina, kawasan ini banyak menjual makanan khas Palestina yang juga jadi medium advokasi untuk meningkatkan kesadaran tentang isu Palestina kepada warga Amerika Serikat. Pemirsa tahu nggak kalau New York City itu punya populasi muslim mencapai 9%, cukup besar ya. Dan saat ini saya berada di salah satu lokasi di Brooklyn namanya Bay Ridge yang konsentrasi populasi muslimnya cukup dominan di sini. Nah, nama area ini adalah Little Palestine. Sekitar 30 menit dari pusat kota Manhattan, kampung Arab ini jadi pemukiman warga imigran asal Timur Tengah. Sensus per tahun 2000 diperkirakan hampir 8.000 warga muslim bermukim di sini, yang rata-rata berasal dari Timur Tengah dan Afrika Utara, termasuk dari Palestina. Tema semua toko-toko yang ada di kawasan Bay Ridge Brooklyn ini pokoknya semua serba muslim dan serba halal, mulai dari fashion, kemudian toko daging, toko makanan Tiongkok, sampai kemudian ada toko makanan khas asal Palestina seperti ada sebelah kiri saya. Saya mau cek langsung. Well, my business is all about Palestinian food. It all has to do with Palestinian food. Hummus, falafel, baba ganoush. Halal, 110,000% halal, bro. Mahmud adalah imigran asal Palestina yang bermigrasi ke Amerika sejak tahun 1998. Melalui restorannya, ia turut mengadvokasi soal penindasan yang terjadi di Palestina. Well, honestly, I came from a place in Palestine where most of my family got killed in this war, in the Israeli and the Palestinian conflict. I'm a proud pro-Palestine. You know, I say that loud and clear, and I respect every other religion out there. I got no problem with nobody. Di tahun 1970-an, kawasan ini lebih dikenal sebagai pemukiman migran asal Norwegia. Seiring dengan arus imigrasi, kawasan Bay Ridge kini dihuni oleh etnis yang lebih majemuk, termasuk para imigran asal Timur Tengah yang mulai masuk ke kawasan ini di awal tahun 2000-an. Salah satu magnet arus migrasi komunitas muslim di sini adalah masjid ini. Belakang saya ini adalah sebuah masjid namanya Islamic Society of Bay Ridge. Nah, semenjak ada masjid ini didirikan di sini, jumlah orang-orang muslim yang bermigrasi ke kawasan ini semakin banyak. Meski tak besar, namun masjid ini berlokasi strategis di antara pusat perniagaan Fifth Avenue di kawasan Bay Ridge, yang tak hanya jadi lokasi sholat 5 waktu, namun juga pusat untuk berkomunitas umat muslim di Brooklyn. Jelang waktu maghrib, banyak warga muslim yang memilih berbuka di restoran Ayat NYC yang menyajikan berbagai makanan khas Palestina. Restoran ini juga dihiasi berbagai ornamen yang ingin tingkatkan kesadaran masyarakat Amerika Serikat soal Palestina. Seperti botol air yang saya pesan dari restoran ini, ada pesan-pesan soal kemerdekaan Palestina juga disematkan di dalam.
Sekarang sudah pukul setengah 8 malam dan saya langsung mau berbuka puasa setelah sahur dari pukul 5 pagi tadi. Dari New York, Randy Wijaksana, VOA. California merupakan salah satu negara bagian dengan populasi warga keturunan Arab terbesar di Amerika Serikat. Menurut data Biro Sensus Amerika Serikat 2017, populasinya meningkat 42% selama tahun 2000 hingga 2016. Pertumbuhan serta potensi ekonomi dan politik di California Selatan terlihat dalam Little Arabia atau Kampung Arab yang baru diresmikan di Anaheim akhir 2022. Hi, this is Kareem's Restaurant. My parents opened in 1996. I was born the same year and they named me after it. Let's go check it out. Saat orang tua Karim membuka restoran Arab pertama di Anaheim ini, mereka menyesuaikan cita rasa dengan lidah lokal. Everybody has like their own way of serving Arabic food. My mom, when she takes orders, she'll say, "Where are you from? Are you from Syria? Are you from Lebanon? Are you from Egypt?" Then she changes her whole dialect. Now she's speaking Egyptian. So the falafel that we make is very authentic because it has a lot of parsley. That's the Palestinian way. Egyptians, they use fava beans, so it's less green. Now there's so many immigrants over the past 10 years here, from students from Saudi Arabia to children from Syria. They've all come here to like start a new life. Orang tua Aladin membuka Al Tayyibat Market tahun 1983. It wasn't really anything when we first opened here. When I was a kid, it was nothing, and now it's a bunch of restaurants and other stores and clothing stores, and just like Little Saigon or Little Korea, all those, just like those are recognized. I think it's important that we're recognized, or this area is recognized as Little Arabia. Anaheim berhasil menjadi lokasi Little Arabia setelah para pengusaha dan pemuka komunitas Arab bertahun-tahun berkampanye. Warga pun merasakan manfaat penunjukan ini. Maybe because I wear a scarf or I more by my looks identify as an Arab. Now it gives people like, oh, okay, I know more about her, and not just religion, but more about culture, which I feel like is important because when people look at me, they only see religion. But I want them to also know, like, hey, religion, like aside, there's also my culture, like where my parents came from. Menurut Arab American Institute Foundation, warga keturunan Arab di California yang berjumlah 400 ribuan ini merupakan yang terbesar di Amerika. Tapi di sisi lain ada yang berpendapat jumlahnya tidak pasti. The estimate is in Orange County, it's close to 90,000, but we don't have accurate number. And the reason why we don't have accurate numbers is because in the census, we are counted under white. And that needs to change. Tambahnya, penghitungan lebih akurat akan memperbaiki pelacakan pelanggaran hak sipil dan akses kepinjaman wirausaha untuk warga minoritas di Little Arabia. Dari Anaheim, California, VOA. Gamelan Sari Raras kelompok gamelan Jawa University of California Berkeley mengadakan pementasan wayang kulit menampilkan musisi tamu dan dalang dari Indonesia. Bersama anggota gamelan, mereka menampilkan pentas wayang kulit berjudul Perjalanan Cinta Rama dan Sinta. Hari masih sore, namun gedung Hertz Hall di University of California Berkeley atau UC Berkeley sudah dipenuhi penonton yang ingin menyaksikan pertunjukan wayang kulit. Pementasan diiringi kelompok gamelan Sari Raras yang berbasis di universitas ini dan telah berdiri selama 45 tahun. Berbeda dengan di Indonesia, pertunjukan wayang kulit yang biasanya dapat mencapai 8 jam, sore ini dipadatkan menjadi 1,5 jam. Seperti dijelaskan Midianto, dosen karawitan di UC Berkeley yang juga pendiri gamelan Sari Raras. Ini kontemporer gaya perguruan tinggi, gaya institusi Solo. Jadi wah jauh sekali. Itu 1,5 jam musikalnya terus, ceritanya terus, kita tidak berhenti. Luar biasa. Menghadirkan 4 musisi tamu dan dalang dari Indonesia, pementasan yang kembali dilakukan secara live pasca pandemi memberi pengalaman berbeda bagi anggota gamelan yang seluruhnya adalah warga Amerika.
Salah satunya adalah Lisa Ho yang telah tampil lebih dari 10 kali dengan gamelan Sari Raras. Oh, it was so different to play with these professional musicians who knew what to do. The level of skill is so amazing. Mereka menambah semangat dan the level of the music goes way up. To hear several Indonesians play gamelan together is very, very different. It's a completely different experience. Kemampuan dalang Ki Gunarto Gunotaligendro mampu membuat penonton larut mengikuti kisah perjalanan cinta Rama dan Sinta walau dibawakan dalam bahasa Indonesia. Ben Brunner, mantan profesor etnomusikologi di UC Berkeley dan pendiri gamelan Sari Raras, mengajak penonton untuk memahami pertunjukan seni tradisional Indonesia ini. I invite people to watch from the shadow side, but also to come on the stage to see how the puppeteer is working, how the dalang is working with the puppets, and so they can see the musicians. I tell them to expect a lot of variety in the music, but also to pay attention to the visual. Tristan Beltrami, mahasiswa UC Berkeley yang mengambil kuliah gamelan, terkesan dengan pertunjukan wayang kulit. I thought it was amazing. It's very cool, very cool. Very different from other music I've heard. It's very unique, like compared to other music I've studied. The way that dance and theater and music is integrated, it makes it very fun to watch. Walau awalnya sempat ragu, namun sambutan meriah para penonton membuat dalang Ki Gunarto merasa puas dengan kolaborasi ini. Jadi saya terkesan sekali karena orang asing saja mencintai budaya kita dan mereka antusias. Nah ini pesan saya kepada generasi muda Indonesia, ya jadi jangan kalah karena ini budaya kita harus lebih mendalami daripada mereka. Jangan sampai nanti kalau kita belajar malah kita datang ke sini kan gitu. Harapan kita begitu. Dari Berkeley, California, Andri Tambunan, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Populasi warga Amerika keturunan Arab masih terus bertambah hingga sekarang. Salah satu kota dengan konsentrasi warga keturunan Arab tertinggi di Amerika adalah Dearborn di bagian negara Michigan. Di sana berdiri sebuah museum yang khusus mengisahkan perjalanan para imigran negara-negara Arab ke Amerika, yaitu namanya Arab American National Museum. Kota Dearborn di negara bagian Michigan adalah kota dengan proporsi warga keturunan Arab terbesar dengan konsentrasi penduduk Muslim tertinggi di Amerika Serikat. Di sini, Museum Nasional Arab Amerika, Arab American National Museum, didirikan tahun 2005. There's really nowhere else in the country where you have such a vibrant and large and continually growing Arab American population where you can walk right outside of the museum and be a part of the community. Inilah museum pertama dan satu-satunya di Amerika yang fokus mendokumentasi sejarah juga kontribusi warga Amerika keturunan Arab dalam kehidupan ekonomi, politik hingga budaya. The main goal of the museum is to tell the story of Arab Americans. So from the earliest immigration of Arabic-speaking people to the U.S. in the late 1800s to community members who arrived in the last few weeks. Over here you see, suitcases. This is what people brought with them when they came to the U.S. You see children's toys. You see these wonderful beaded shoes that came from Syria in the 1920s. So they are authentic, not the replicas of the... Yes, these are the actual objects that people brought with them over the years when they came to the United States. Mulanya, imigran Arab berdatangan ke Amerika pada awal abad ke-20 untuk mencari penghidupan yang layak. Angkanya berfluktuasi sebelum melonjak ketika Undang-Undang Hart-Celler yang membuka seluas-luasnya pintu imigrasi diperkenalkan tahun 1965 dan meroket pasca invasi Amerika ke Irak 2003. Secara nasional, menurut Arab American Institute, kini terdapat 3,7 juta warga keturunan Arab di Amerika. Umumnya, mereka yang bermukim di Dearborn berasal dari Lebanon, menyusul warga keturunan Yaman, Irak, dan Palestina. Serangan teroris 11 September 2001 tak dipungkiri sangat berdampak pada komunitas Muslim, khususnya Arab di Amerika. Pemberitaan media yang semakin banyak membuat Islamofobia semakin melonjak.
Namun, menurut Matthew, peristiwa itu tidak mewakili secara utuh kisah komunitas Arab di Amerika. When they built the museum, we didn't want the backlash of 9/11 to be the only story that people learned when they came here, because the Arabs have been here for 130 years. So it's just we want to acknowledge that the 9/11 had a big effect on our community, but it isn't the whole story. Keutuhan kisah itu yang juga ingin diajarkan Kansa El Alami Canning, dosen bahasa Arab dan Perancis di kampus seni liberal Alma College, Michigan, kepada mahasiswanya. The facts to come here and to be introduced to the Arab culture, even if it's one day, even if it's like for a short moment of time, it will allow them to have an idea about, yes, next time when we meet someone from this culture, at least we will know how to address them. Museum Nasional Arab Amerika berharap dapat menjadi ruang aman bagi para pengunjung, bebas dari rasisme, transfobia, homofobia, hingga Islamofobia. Dari Dearborn, Michigan, Rifan Dwi Astono, Virginia Gunawan, Alam Burhanan, VOA. Di kota New York, sebuah restoran menyajikan makanan Palestina. Pemiliknya adalah imigran asal Palestina yang berupaya untuk mengadvokasi kesadaran soal perjuangan masyarakat Palestina lewat makanan. The Palestinian people I noticed are all about family and food. And they have big families naturally, and for that reason we have different kinds of dishes that cater to very large crowds of people. Ayat Mas'ud dan suaminya dirikan restoran Palestina Ayat NYC. Berlokasi di Bay Ridge, Brooklyn, sekitar 30 menit dari pusat kota Manhattan. I am fully 100% Palestinian. Both my mother and father were born and raised in Jerusalem. I grew up learning all of the traditional recipes from my mother, who had learned it from her mother. And I was the youngest of 9 children, so it was always a daily feast in my house. Menyajikan berbagai makanan Timur Tengah yang sudah cukup dikenal warga Amerika seperti shawarma dan kebab. Namun, andalan Ayat NYC adalah hidangan khas Palestina seperti mansof yang terdiri dari nasi, domba, roti saji, dan saus yogurt. Ada juga fatat judge yang terdiri dari 6 lapis nasi ayam, roti pita dengan saus bawang putih disajikan bergaya khas Palestina. A very large platter, very hearty and hefty, appealing to large groups of people. Lewat restorannya, Ayat ingin sekaligus tingkatkan kesadaran warga Amerika Serikat tentang situasi di Palestina. Salah satunya lewat dekorasi interior. So this is a mural of a Palestinian woman's face. And behind that, as you can see, she's unveiling the struggles and the sadness that she goes through in her identity being a Palestinian woman. You'll see soldiers in the mural. You'll find very commonly on every other block or every other checkpoint between the villages. Meski masih banyak pelanggan yang belum paham ataupun mengetahui isu atau perjuangan warga di Palestina, namun setidaknya lewat makanan, Palestina mulai punya gaung di Brooklyn. Are you familiar at all with Palestinian food? Not really. We do like a Mediterranean type of food, like Greek food, but this is really, Palestinian food's delicious. We love it. We're not a fated nation. We're very much alive, and we're not only identified by our conflict, but we're also identified by our culture. And what better way to share it with people than to feed them? Dari Brooklyn, New York, Randy Wicaksana, VOA. Demikian Kilas Mancanegara kali ini pemirsa. Jangan lupa tetap menyaksikan program Kilas Mancanegara setiap Sabtu dan Minggu pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dan 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Saya Andi Rezaldi dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.